Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya ya, amin. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman, ini keadaan rumah aku yang berantakan total. Nah, ini aku akan berbagi video kepada kalian gimana caranya aku beresin rumah, dan aku akan kasih tips ke teman-teman sekalian apa sih manfaat membersihkan rumah untuk kesehatan. Ikutin terus videonya ya. Nah, ini ada sebuah artikel yang membahas tentang manfaat bersih-bersih rumah yang akan aku bacain ke teman-teman ya. Membersihkan rumah bukan hanya sekedar kegiatan rutin sehari-hari. Menjaga dan memastikan rumah yang bersih pun bukan hanya untuk kesehatan fisik Anda sekeluarga. Ternyata membersihkan rumah juga memiliki serangkaian manfaat, khususnya bagi kesehatan fisik maupun mental Anda. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat membersihkan rumah? Yang pertama yaitu menghilangkan stres. Lebih banyak kekacauan berarti lebih banyak stres. Jadi, tidak mengherankan bahwa pekerjaan rumah dapat mengurangi stres dan kecemasan hingga 20% menurut survei kesehatan di Skotlandia. Namun, Anda memang membutuhkan 20 menit aktivitas untuk mendapatkan efek ini. Menggunakan produk pembersih beraroma lemon dapat membantu Anda menghilangkan stres lebih cepat. Penelitian menunjukkan aroma ini mengurangi stres dan meninggalkan kesan positif pada orang lain. Yang kedua, membantu Anda bernapas lebih baik. Jika Anda rentan terhadap alergi atau serangan asma saat musim hujan tiba, jangan menganggap serbuk sari adalah satu-satunya penyebabnya. Debu di dalam rumah pun bisa memicu munculnya alergi dan asma. Debu dan bulu hewan peliharaan adalah pemicu asma yang kuat, terutama pada anak-anak. Manfaat yang ketiga adalah memperbaiki mood. Membersihkan rumah secara menyeluruh dan menjaganya tetap bersih adalah salah satu pendorong suasana hati atau mood yang pasti ingin Anda sajikan sebagai kebiasaan. Dalam sebuah studi dari Personality and Social Psychology Bulletin, perempuan yang menggambarkan rumah mereka sebagai stres, khususnya berbicara tentang berantakan dan pekerjaan rumah yang belum selesai, lebih cenderung memiliki suasana hati yang semakin tertekan sepanjang hari. Itu pada gilirannya menyebabkan lebih banyak kelelahan setelah bekerja. Di sisi lain, perempuan yang menggambarkan rumah mereka sebagai tempat yang santai dan tidak terlalu berantakan menjadi tidak terlalu tertekan seiring berjalannya hari. Manfaat yang keempat yaitu memudahkan Anda tidur. Orang yang merapikan tempat tidur setiap hari memiliki kemungkinan 19% lebih tinggi untuk tidur nyenyak secara konsisten. Menurut National Sleep Foundation, sebuah survei dari organisasi tersebut juga menemukan bahwa 75% responden tidur lebih nyenyak di atas spray bersih karena lebih nyaman. Manfaat yang kelima yaitu Anda tanpa sadar menjadi aktif. Para peneliti di Indiana University membuat penemuan mengejutkan tentang korelasi antara aktivitas fisik dan kebersihan. Semakin bersih rumah para responden, semakin banyak mereka berolahraga. Hanya membakar kalori sambil membersihkan rumah adalah salah satu penjelasan untuk penemuan itu. Tetapi hubungan ini dapat dikaitkan dengan pengaturan diri, kemampuan untuk bertindak dengan cara yang mendorong Anda menuju tujuan kebugaran. Jika individu termotivasi untuk mengendalikan seberapa bersih rumah mereka, maka mungkin dapat menggunakan dorongan tersebut di area lain dalam hidup mereka seperti kebugaran fisik. Manfaat yang keenam adalah membuat Anda lebih produktif di tempat kerja. Membersihkan kantor saat musim semi sama pentingnya dengan merapikan rumah, terutama jika kertas dan folder yang mengacaukan meja menghalangi kemampuan Anda untuk bekerja. Sebanyak 77% orang Amerika yang bekerja yang disurvei oleh Avismax setuju bahwa kekacauan merusak produktivitas mereka di tempat kerja. Manfaat bersih-bersih rumah yang ketujuh adalah mencegah penyakit.
Kegiatan membersihkan rumah memberi Anda alasan untuk mencuci tempat-tempat yang biasanya Anda abaikan dalam pembersihan harian atau mingguan. Misalnya, peralatan dapur kecil dapat diisi dengan remah-remah tua dan percikan minyak, sementara mesin cuci dapat menampung jamur dan bakteri dari cucian kotor Anda. Mencuci untuk menghilangkan kontaminasi makanan atau menjalankan cuka dan baking soda melalui siklus cucian panas dapat menyingkirkan kuman yang bersembunyi di dalamnya. Dan manfaat bersih-bersih rumah yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan jantung. Sebuah penelitian selama 15 tahun di Swedia terhadap 851 orang dewasa menemukan bahwa duduk kurang dari setengah jam setiap hari mengurangi resiko penyakit kardiovaskular atau jantung yang fatal hingga 24%. Bahkan aktivitas berintensitas rendah seperti pekerjaan rumah tangga memiliki manfaat yang menyehatkan jantung. Nah, seperti itulah artikel yang aku baca dari beberapa sumber ya teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Menurut teman-teman, manfaat dari bersih-bersih rumah ini termasuk hal yang serius ya teman-teman, padahal pekerjaannya itu hanya sepele, yaitu bersih-bersih rumah ataupun rajin bersih-bersih rumah seperti ini. Ternyata ada banyak manfaat juga ya kita bersih-bersih rumah ataupun kita rajin bersih-bersih rumah. Jadi maaf banget ya teman-teman kalau aku tadi pas baca belepotan ataupun gak jelas, karena emang aku kurang rajin membaca, jadinya membacanya tuh rada kaku. Nah, ini lanjut lagi ke video. Ini aku lagi bersih-bersih di bagian kamar ya teman-teman. Seperti biasa aku bersih-bersih salon supaya ngilangin debu-debu tipis yang ada di atas salon ataupun loudspeaker. Nah, ini aku lanjut untuk ngepel rumahnya karena tadi kan udah habis disapu ya teman-teman. Ini aku lanjut pel karena lantainya lumayan kotor kalau dilihat secara langsung ya teman-teman. Ini karena di kamera aja kurang kelihatan, tapi kalau dilihat secara langsung ini aslinya kotor karena tadi anak-anak habis makan, jadi nasinya itu banyak yang nempel-nempel di lantai. Nah, ini aku mau lanjut ngelepitin pakaian. Nah, seperti biasa aku tuh kalau pakaian seperti ini enggak aku setrika ya teman-teman, karena aku enggak rajin juga untuk nyetrika baju. Jadi aku setiap habis ngangkat pakaian dari jemuran itu langsung aku lipetin karena supaya menghindari lebih kusut aja, karena aku tuh kan nggak nyetrika baju ya teman-teman. Jadi aku tuh nyetrikanya kalau emang lagi kebutuhan aja, kayak pergi keluar rumah baru aku setrika. Nah, ini aku biasanya kalau ngelipet baju menggunakan alat ini ya teman-teman, yaitu tablet LED anak aku yang udah rusak. Ini aku manfaatin untuk mengukur lipetan baju. Nah, ini aku cepetin aja ya ngelipet bajunya. Nah, ini hasil dari lipetan baju aku tadi. Dan alhamdulillah ngelipetin bajunya udah selesai. Ini mau lanjut aku susunin aja langsung ke dalam lemari, takutnya nanti diberantakin anak-anak lagi. Ini makanya langsung aja aku susun ke dalam lemari. Nah, sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya di channel ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.